Hah, oke ya Tete Squad, kembali lagi sama kita berlima di Yang Tak Terlihat New Chapter. Dan saat ini kita sudah ada di lokasi yang kalian lihat luar biasa kerennya dari luar. Karena bangunan megah ini sudah kosong selama belasan tahun. Dan konon katanya banyak banget orang-orang yang tidak indigo. Tidak seperti Kang Didit, Kang Nanda, Kak Caca, seperti Fasya. Seperti Fasya bisa melihat langsung di tempat ini. Tapi bedanya di tempat ini kita akan mencari sosok-sosok yang kira-kira akan kita ajak berkomunikasi dan kira-kira akan menceritakan tentang sejarah-sejarah dari tempat ini. Itu sih yang membedakan. Dari tempatnya sih udah ngeri-ngeri banget ya. Dari awal datang sih aku jujur aku rasanya pengen menolak kalau bisa. Kenapa syutingnya malam gitu? Kenapa nggak siang? Katanya juga horor kok. Katanya penonton kita tuh pengen malam. Tapi pengennya malam. Kalau siang kan kerennya lebih terlihat gitu. Mohon ini Bu. Tapi ya ada yang beda nih, ada yang beda. Pasnya memakai Tasbih mama. Iya, soalnya aku lagi. Kayak siapa Mbak siapa sih yang Misalkan lagi datang istrinya bulan. banyak itu loh. Maaf ya guys. Oke deh. Ini emang kita tuh lagi masih bisa tertawa-tertawa ya di sini. Karena dari awal kita masih disambut sama makhluk-makhluk yang ramah ya Kang Didit ya. Ramah lingkungan. Masih ramah? Masih. Gimana kalau kita masuk ke dalam langsung? Yuk. Ya Tete Squad kalian harus nonton dari awal sampai akhir, nggak boleh di skip. Yuk. Cewek duluan aja sih kali. Cewek duluan ya, silakan Wek. Canda Wek. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat tempat yang seluas dan semegah ini, kita Dan nggak bakalan kosong ini dia. kita nggak lengkap kalau denger dulu cerita dari orang yang lebih paham tentang tempat ini. Jadi mari kita sambut Bapak, silahkan gabung sama kita. Sumber kita, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Pak, Mas. Iya. Bang. Keren banget Bapak penampilannya. Dengan Pak siapa ini? Kang Prabu. Kang Prabu. Sesuai bangunan. Siap. Baik, Kang Prabu, ini adalah bangunan megah terbengkalai yang sudah belasan tahun. Ya. Sebenarnya kita mau tahu juga dong mungkin dari respon orang-orang yang sudah mempunyai aktivitas terdahulu kayak Kang Prabu, ada cerita apa sih dari bangunan ini sendiri? Untuk ceritanya cerita mistis atau? Iya, pasti mistis. Oke. Untuk cerita mistisnya sendiri sih di sini itu identik dengan portal dimensinya ya. Oke. Ya. Jadi di sini itu adalah tempat perputaran portal dimensi. Jadi kita memasuki alam lain itu ya. Mas? Iya. Ya. Di bawah. Di gedung utama. Berarti gampang ada orang misalnya nih dengan keadaan dia masih kayak mungkin linglung atau dia lagi banyak pikiran, lagi blank gitu-gitu bisa tiba-tiba kerasukan atau gimana? Bisa. Buat penonton yang awam mungkin. Jadi tapi sosok-sosoknya tuh ketangkep mata normal. Maksudnya banyak orang yang tidak indigo tuh dia bisa ngelihat sosoknya atau gimana? Biasanya itu pada saat ini sih situasi tertentu biasanya. Oh, misalnya malam Jumat kayak hari ini gitu-gitu ya. Ya, kebetulan malam Jumat Kliwon hari ini ya. Pas ya. Oke. Pas. Apa benar ada kerajaan jin di sini? Untuk kerajaan jin sih identiknya gitu sih. Oh, jadi banyak orang yang memang sudah mengenal tempat ini, katanya tuh ada kerajaan jin ya. Iya. Kalau sosok siluman macan? Siluman macan biasanya dia di depan. Oh, Ada berarti. Iya. Cuman kalau yang ngelilingin bangunan ini tuh lebihnya siluman ular dia. ulah. Tadi kita habis ngebahas ya sama Kang Didit. Oke, terus Kang Prabu, pernah ada nggak pengalaman dari Kang Prabu sendiri atau mungkin temen dekatnya Kang Prabu yang mengalami gangguan mistis di sini? Kalau Entah itu ditongolin, entah itu diapain gitu? kalau saya sih pernah tuh pada saat ngonten di sini kan. Oke. Jadi pada saat saya explore di gedung utama, itu rasanya kayak energi kita tuh kayak kesodot gitu. Oh, lemes banget gitu ya. Jadi emang apa ya bahasanya kalau kita udah memasuki dimensi lain, emang kondisi kita itu langsung kesedot banget sih emang pada saat energinya. Karena emang kita memasuki alam goibnya itu. Sama halnya kalau bangsa jin masuk ke alam manusia, ke alam fisik.
itu untuk nyebrang aja mereka butuh energi yang gede. Betul. Iya sih benar. Jadi nggak sembarang ya. Enggak. Tapi kalau tempat yang energinya paling kuat di Sekitar mana? sini tuh di mana, Pak? Yang paling kuat itu di gedung utama. Gedung Gedung utama. utamanya di mana? Nanti guys, Di nanti sebelah kita bakalan sana. ke sana. Nanti kita Tapi ke sebelumnya sana. kita bakalan masuk dulu nih ke yang di belakang, ya kan Kang Yuk. Didit? Iya. Oke, Kang Prabu. Menurut Kang Prabu dari 1 sampai 10 tingkat kesereman dari tempat ini berapa biar ya Teteh Squad bisa tahu gitu. Kalau menurut saya sih 80% sih. 8 berarti. Wow. Dari 1 sampai 10 80%. Ya, itu itu ya hunian mereka loh. Dahsyat banget sih, bukan dahsyat banget. Dan emang saya lihat emang Wah. Gokil ya. Oke deh. Guys, karena Kang Prabu dari tadi ngejelasinnya udah enak banget, udah dikasih tahu, Kang Didit, Kang Nanda udah wah. Wah, Berarti saatnya kita mulai berkenalan dengan mereka yang ada di dalam mungkin ya. Kang Prabu, kita dari tim mengucapkan terima kasih. banyak. makasih ya Kang. Sukses terus Kang. Terima kasih banyak ya. selalu. Kang. Makasih banyak. Prabu ya. Oke, siap. Oke, yuk. Yuk. Berarti kita pamit ke atas ya Kang Oke, ya. ke atas. Yuk. Let's go, Fasya duluan. Udah. Serem banget dong. Itu di bawah. Dan akhirnya kita sudah berdiri di tempat yang megah ini. Fasya aman? Gimana ya, rada bingung sih jawabnya. Dibilang aman juga enggak, tapi dibilang nggak aman juga rada aman. Ya, hari ini Fasya tambah aksesoris baru loh. tambah aksesoris baru nih Kayak dari Mbak siapa sih dia? Buat dari nyokap jaga-jaga. ini, buat Soalnya emang jaga-jaga. lokasi ini emang mistisnya dianggap Masih kuat banget. kuat ya. Dan udah lama banget kosongnya. Jadi kayak yang tadi kita bahas di depan, ini tuh sudah kosong dari 2014. Tapi dari segi bangunan, aku sih secara pribadi aku amazed. Iya. Malah kayak keren ya Kang Didit ya. banget. Gemes kan kayak kita buat foto-foto gitu. Bagus banget Seru sih. banget sih. Oh iya, ini maaf banget nih, rada out of topic sebenarnya dari sini. Cuma aku mau nanya, karena lagi happening banget kan ya. Bener gak sih kalau sampai sekarang tuh kayak orang-orang yang mengabdi sama setan itu masih ada? Entah itu sekte-sekte ataupun emang yang ada perjanjian sama setannya secara langsung atau gitu? Jadi ini kayaknya ya apa ya Teteh Squad kayaknya dia habis nonton. Jadi udah ke bawah suasana kayak mungkin penasaran kali Pengen ya tahu, udah nanya. pengen tahu. Tapi kalau dari aku pribadi aku yakin sih masih ada golongan-golongan yang menyimpang seperti itu. Tapi gini, sekte yang dinyatakan mengabdikan diri kepada setan atau demon atau iblis dan sebagainya itu balik lagi ke keyakinan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harap bisa mereka dapatkan. Tapi kalau ditanya masih ada atau tidak ya jelas masih. Coba kita tanya dulu sama biangnya. Salah. Jadi emang kalau di Indonesia itu apa ya, masih ada, cuma sebutan kita itu dia bawah tanah ya. Gerakan bawah tanah underground. namanya. Nah iya, Jadi jadi kayak yang terekspos atau kelihatan gitu ya. kalau emang pandangan saya sih masih ada sih. Masih ada. Dan emang ada salah satu teman kita juga sih ya. Bukan salah satu, banyak. Banyak. Oh banyak ya. Nah kalau dari Kang Didit gimana? Nah, kalau dari gue sendiri, kategori untuk mengabdi setan atau yang sektarian itu sebenarnya bisa lebih mengerucut lagi kalau kita lihat di masyarakat Indonesia yang akar budayanya itu sudah memiliki kepercayaan dari sebelum masuk agama-agama Samawi dan agama-agama yang besar. Iya. Jadi prehistorical kita itu di Indonesia itu sudah banyak sekali sesembahan dewa-dewa atau kepercayaan yang memberikan kekuatan atau daya tertentu. Iya. Nah, yang jadi soal adalah di masa modern ini masih ada beberapa orang yang ingin mempersingkat jangka waktu mereka untuk mendapatkan kemampuan supranatural dengan harga yang luar biasa. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi Frisly bilang, sekte-sekte itu sepertinya tersembunyi, tapi kalau untuk perorangan banyak banget. Terus aku juga mau nanya, apa bener sekte-sekte yang sekarang itu kayak yang kita tonton contohnya di film Mengabdi Setan atau film-film lainnya itu? Mungkin maksudnya gini,
Ini bukan bermaksud spoiler ya, tapi kalau yang ditonton kan itu ada benih-benih atau kayak bebijian itu Yang yang ditaburin gitu. ditabur. Itu emang bener ada ya sekte-sekte. Karena kalau aku pribadi aku tidak punya teman-teman yang Gini, itu. kalau detailnya sektarian itu kan mereka pasti punya adat sendiri, punya aturan sendiri, dan yang pasti mereka punya benda-benda tertentu yang mereka gunakan sebagai bahan utama atau tampilan utama di tempat mereka memuja. Istilahnya kayak di altarnya gitu. Misalnya ada perkumpulan yang menyembah pohon asem misalnya. Ya di altar Pohon toge. harus Itu ada pohon asem, asem. ada asemnya minimal gitu. Kalau pohon toge di dalam itu ya. Tempe kali, free ya. Enggak, jadi kayak gitu. Tapi untuk zaman ini lebih banyak itu dibanding sektarian adalah perorangan. Perorangan. Nah, Tapi sebenarnya di film yang keduanya ini yang terakhir itu kalau pada notis sebenarnya mereka menjelaskan siapa-siapa aja yang bergabung di sekte tersebut. Kalau siapa yang udah nonton terakhir, lo udah nonton? Belum. Lo nonton? Gua kaget. Demi Allah gua kaget. Di situ dit, sorry, ada apa ya? Gua takut sop iler. bukan ini karena ada oknum-oknum yang di situ secara halus dia menjelaskan mereka tuh bergabung sampai sekarang karena cukup punya Pengaruh. pengaruh. Nah, kalau yang dimaksud Caca itu kan dalam bentuk sektarian, perkumpulan. Iya, perkumpulan. Kalau untuk yang perorangan, gue yakin 90% orang-orang yang masuk ke ranah itu, mereka pengen mempersingkat waktu mereka belajar atau mendapatkan sebuah keilmuan. Ada yang mendapatkan yang- soal apapun lah, entah keilmuan ataupun kekayaan. Biasanya mempersingkat waktu. Jadi yang harusnya kalian dengan belajar, bekerja, atau kalian menggali ilmu harus baca buku dan lain-lain selama 10 tahun misalnya, dengan melakukan sebuah perjanjian dengan kontrak dan atau sebagainya itu mungkin hanya 40 hari. Tapi konsekuensinya itu Besar banget ya. mahal banget. Untuk kehidupan dia maupun untuk sekitarnya. Sekitarnya. Seperti yang kita tonton. Udah lah kalau masalah sekte-sektean dan mengabdikan diri mendingan nonton aja. Nonton aja Tapi ya. kan banyak juga yang sekarang masih berdiri di dua kaki. Apa masih ada di sampai sekarang? Banyak. Banyak. Oh ini sih masih, ditanya masih ada di Indonesia, masih ada. Ada. Cuma emang dia di bawah. Nggak mungkin terekspos, intinya seperti itu. Enggak, gini sih. Terekspos pun, tapi ada beberapa oknum yang terlibat di situ juga itu berdiri. Ini nggak menutup kemungkinan untuk yang disebut tadi sekelompok orang itu yang berbasis tradisional atau budaya lokal atau berbasis internasional yang budayanya sudah mendunia Oke. gitu. Aku paham lagi ke arah mana. Iya, aku ngerti sih. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan Oke. penjelasan singkat itu dapat dimengerti. Iya, betul. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Pembahasannya yang ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Tapi selama ada Didit nggak ngeri sedap. Tapi karena dia selama- cukup Karena dia yang dipuja. Dia pengabdi setan juga. Dia pengabdi setan juga soalnya. satanik yang nyembah sama dia. Buset, parah banget enggak lah canda kayak gitu. Canda ya guys. Canda ya, guys. Baiklah. Balik lagi ke tempat ini kali ya. Ah, Gimana kalau dari Kak Didit? Oke, jadi tempat ini dari mulai kita masuk gerbang depan tuh udah lumayan jauh dari pemukiman. Jauh banget sih, Dit. Jauh, ya lumayan jauh, iya. Lumayan Jadi jauh banget. dan beberapa titik gue lihat memang ada, karena ini dataran rendah bekas pesawahan, ada sumber-sumber air yang masih hidup, ditambah lagi tempat kosong sudah lama, juga banyak manekin ya, banyak manekin dan patung-patung. Sepertinya kita akan dapat beberapa yang menarik, tapi kalau gue spill di depan, nanti penonton udah keburu tahu makhluknya kayak apa. Jadi sambil penelusuran gue akan kasih tahu tempat-tempatnya. Mungkin yang lain ada tambahan? Dari Caca mungkin, Pak. Kak Caca yang pertama kali dilihat pas kesini. Oh tadi gue bikin video sama Maul. Di bawah di situ. Oke. Ada barang jatuh. Padahal gue pikir ada barang jatuh. Gue pikir ada kru. Ternyata enggak. Itu yang pertama. Kedua ada suara Nyeret gitu ya. Oke. nyeret. Si Maul langsung gemeteran dong. Kak Caca udah. Bentar videonya bentar. Sampai dia salah bikin video. Udah gitu. Yang ketiga ada suara ketokan. Ketokan dinding. Dinding. Tapi nggak ada siapapun. Nah, terus di bawah kan ada patung. Gua anggaplah gua halu.
patung itu tuh kayak mukanya tuh kayak nolak dit. Gerak kayak mengikuti. Iya, gue langsung mikir gini, kayaknya gue halu deh. Untuk masalah gue anggapan lah gue halu gitu. Jadi itu spoilernya sedikit di depan sebelum kita kasih tahu tempatnya. Tapi Mas Nanda harus kita interogasi dulu. Ampun bang. Gimana tadi? Orang asli sini. Iya bang. Jadi gini, mitos di lokasi ini adalah pada saat saya lupa tahunnya. Jadi tukang bangunan pada saat ngebangun ini itu meninggal. Meninggalnya tiba-tiba itu pada saat dia duduk di sofa gini, tiang model kayak gini tiba-tiba jatuh dan menimpa dia. Satu pada saat itu. Dan emang di sini apa ya dibilang goibnya cukup kuat. Dan saya melihat ada salah satu kehidupan pada saat zaman dulunya kayak embok-embok atau ya kayak apa ya dibilang kayak ada yang jualan pun juga ada. Kehidupan kayak kita lah sama banget. Di depan tadi itu pada saat ada patung-patung. Iya. Patung macan ya? Iya, patung barong. Saya melihat emang ada kehidupan, jadi pada saat mobil kita lewat itu ada sosok yang kayak apa ya, belanja. Ya ada penjualnya, ada pembelinya. Aktivitas, ya ada aktivitas banget di sini. Kayak perkampungan ya Burhan? Betul banget. Dan emang dibilang ya itu, kembali lagi dibilang goibnya sangat kuat, ya lumayan kuat. Kuat karena di sebelah kita di depan ini sudah perbukitan dataran Iya tinggi betul. dan lebih liar sifatnya. Tapi di bawah sih ada, gue nggak pernah ngelihat genderuwo sebanyak itu di bawah ini. Kan ada ruangan Oh iya benar. kayak kamar. Gue sampai nggak bisa ngomong genderuwo gede Kok banget. Caca bilang kayak gitu ya? Iya yang tadi aku bilang di bawah ada genderuwo, gue lari dit. Gue tadi di situ di pendopo makan ayam sendirian ditinggalin. Beda konsep ini bawah di bawah sini tuh ada kamar, ada kamar. Kita harus ke situ berarti. Ada ruangan gitu. Harus deh kayak di Yuk. situ. Gue sampai kabur. Bentar nih, ini kalau kan berarti apa nih yang pertama kali lihat? Aku lemes banget. Yang pertama adalah yang aku bingungin, biasanya kan apa ya? Aku kalau datang tempat biasanya selalu ada Marsha. Hari ini Marsha nggak ada. Aku nggak tahu alasannya apa. Yang pertama, yang kedua, kalau tadi Kang Nanda bilang rame banget, aku setuju karena tadi di mobil di saat Kak Alifa ngeluh, ini jauh banget, nggak ada, kok jalanannya gini, kok nggak ada lampu. Tapi aku ngerasa kok dari tadi aku ngeliat ibu-ibu sama bapak-bapak kayak bolak-balik lewat. Terus aku ngeliat jadi kayak maaf ya, tapi kayak ada orang jualan masih menggunakan kayu papan, masih pakai gaya gitu. Iya pinggiran. Kok kayak apa janjian mereka meniru aktivitas dulu kan aktif ya, maksudnya jadinya mereka meniru karena sejujurnya kalau kalian tanya saat ini kita berada bisa dikatakan kasarnya lah atau simpelnya kita berada di kampung hantu yang definisi jauh lebih banyak mereka. Jadi benar kalau kata Kang Nanda, Kak Caca di bawah itu banyak genderuwo, aku setuju. Aku juga nggak pernah ngelihat genderuwo sebanyak ini dengan mereka yang pada nantangin ya. Tadi kayak nantanginnya ya berani nongol ngejar. Si Maul nggak pernah gemeteran bikin video. Dia gemeteran sampai dia minta keluar. Tadi Soalnya emang itu lah, maksudnya apa ya, tempat ini emang kalau dibilang tengah-tengah hutan, ya kita melewati hutan yang tanpa ada lampu. Lampunya mungkin bisa dibilang lampu ceklik lampu ceklik ya, yang kecil-kecil itu. Nah, disinilah banyak kehidupan, aktivitas goib di tempat ini lah. Tadi gue udah berusaha misterius ya, nggak langsung dibocorin, ternyata udah bocor duluan. Baiklah penonton. Gue juga pernah dengar di sini ada salah seorang pawang ular yang pada saat itu tergigit sama ular dan sampai ada kejadian tidak menyenangkan, meninggal dunia di depan gua. Jadi sini ada teman-teman semua, di sini ada gua yang buatan, padahal gua buatan, cuma emang bentuknya betul-betul kayak gua banget. Nah, di situ ada yang meninggal juga. Sekarang gini, kalau aku kan sebenarnya tugasnya di sini adalah men-flashback ya dulunya tempat ini seperti apa. Jadi kalau kalian tanya, dulunya memang tempat ini benar-benar hutan belantara, betul kata Kak Didit, berada di sekitaran bukit-bukit atau dataran rendah dan juga tinggi. Jadi kalau kalian tanya ini kenapa kuat banget, ya jelas lah tempatnya kayak gini. Alam liar. Iya, dan ini dibangun menjadi aktivitas manusia. Betul. Dilakukan beberapa kegiatan di sini sampai akhirnya tutup kembali dan terbengkalai. Jadi kalau dibilang flashback, aku tidak mendapatkan cerita dari orang-orang yang hidup. Justru aku ngeliat memang banyak banget jin-jin penguasa di sini yang merasa ketika kita masuk, pada mau ngapain lagi ke sini gitu. Jadi emang udah lama nggak
diinjak sama manusia di sini. Nah, kita Visi datangi lagi mungkin, lah tempat ini. masuk akal kalau belum ada terlihat vision tentang keaktifan manusia, karena pada dasar tempat ini dipakai tuh cuma temporari, nggak sebagai tempat tinggal. Oke. Hanya untuk kegiatan beberapa Kegiatan jam aja, terus beberapa jam tinggal. aja kan ya. Gimana? Oke. Kita flashback, cari tempat yang bagus. Let's go. Let's go. Kita lihat ke sana. Sana. Yuk, yuk, Yuk. Ayo, Cak. Oke guys, jadi ternyata ini adalah tempat di belakang kita, tempat yang katanya paling banyak gangguan. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita. Langsung aja kita persilakan Fasya untuk masuk ya. Fasya duluan masuk. Karena aku pegang kamera. Ya kan kamu udah Ya pegang iya. Kamera tuh di belakang. Ya udah kaca cayo. Kita flashback ya di sini ya. Flashback. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan guys, anggap rumah sendiri. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Cantik Wow. kan? Gokil. Cantik kan? Keren sih ini. Banget kak. Cantik. Keren sih. Astagfirullah. Ini nggak ada lampu ya, Cantik. kita nggak Aku kelihatan apa-apa suka. tau. Ini nggak boleh ada lampu maksudnya. Satu aja. Ada. Center. Center. Oh, nggak maksudnya Muhammad. Iya kak, rame banget lagi Kang Nanda. Cantik. Yuk, yuk, yuk. Kawan yang pegang. Ayo. Kayak ini banyak banget cewek Nah, loh. gini Iya, masih iya. Iya. Gini ya. Ini banyak buat perempuan. Yang tadi kita bilang, Dek. Bajunya cantik-cantik semua. Kepala deh. Pelan-pelan, jangan ada yang bengong ya, oke? Kalau kan deket aku kan kita kamera bisa Wah, ini keren Jangan, banget. ayolah. Demi apapun. Sini Visi. Duluan Kak. Iya. Jadi emang apa ya, betul kata Takut. siapa tadi Dit? Kang Yang Prabu. Narsumnya Kang Prabu. ini sebenarnya tempat utama. Dan emang energi di sini emang kuat banget. Dan ditambah lagi dengan apa patung-patung yang di depan itu ya. Iya, betul. Salah satu patung-patung itu patung macan dan banyak. Iya, ornamen di Singa, sini tuh singa. pada aktif ya. Iya. Aku Emang betul ngerasa, aktif iya banget. aku ngerasa di sini tuh mereka tuh kayak Astagfirullahaladzim. jangan gitu dong. Aku boleh deket Ada, tadi, aku Dit, lagi ya? takut, kakak juga lagi takut deh. Jadi apa ya bahasanya? Pada saat kita masuk pintu itu saya udah melihat kayak apa dayang-dayang. Iya, Berkelebatan. Iya. aku ngelihat perempuan cantik, dia Betul. tuh bawanya kipas. Oh, apa, kita Apa fokus. itu? Kita fokus aja dulu biar penonton kita nggak kecewa dengan kurangnya penjelasan. Jadi guys, dari sekian banyak yang kita jelasin dari awal kita opening, sudah jelas bahwa ini bukan tempat tinggal manusia, bukan pemukiman, dan komunitas mereka di sini cukup banyak, cukup hidup dan aktif. Betul. Ditambah lagi tempat ini sekarang sudah tidak ada, iya, gue sambil jelasin ya, tidak ada kegiatan manusia dan di sekitar sini banyak perbukitan alam liar dan dulunya ini pun adalah bagian dari hutan dan bagian dari perbukitan yang ada di depan areal ini. Benar. Kenapa kita ambil tempat ini sebagai tempat untuk flashback Frisly? Karena menurut Kang Prabu ini adalah tempat utama di mana paling banyak terjadi Gangguan-gangguan. bukan gangguan sebenarnya sih, penampakan Penampakan? atau aktivitas supranatural. Astagfirullahaladzim. Iya coy, slow. Eksistensi lebih banyak Slow. eksistensinya. Tenang. Oke, guys, tapi sebelum Frisly flashback beberapa menit sambil dia mempersiapkan diri, lampu nggak perlu dimatiin karena ini udah cukup gelap dan Gelap banget malah. khusus untuk penonton YTP, khasnya yang tak terlihat itu adalah 15 second challenge. Tapi ini tidak perlu mematikan lampu, Nanda nggak perlu lu buka apapun. Ini nanti kita ribet ngurusinnya, kita cuman sedikit. Gua kasih. Belakang kakak apa Iya, ya iya. itu pohon? Oke, nanti kalian komen ya, kita nggak mau spill dulu. Oke. Gua setelah hitungan ketiga, kalian punya 15 detik mau screenshot, mau naikin kontras layar silakan. 1, 2, 3. Jadi ya apa ya? Allah. Jadi emang gangguan di sini emang banyak banget. Boleh, diputar kameranya nggak apa-apa. Dan emang tim pada saat kan tim duluan pas itu datang ke sini, itu pintu kebuka Suara apa ya itu? kayak pintu. Suara apa ya? Ada cewek cantik banget pakai mahkota. Kak barusan ada yang lewat di jendela. Oh, Gede maksudnya banget, mau gede sudah banget, mau gede main. banget. Oke, 15 second challenge buat kalian. Ada yang lewat. Kamera, Demi kamera Allah, geser, rambutnya kamera geser. panjang banget, sumpah.
Aku ngeliat yang dayang tuh, biasa kan kita ngelihatnya cewek-cewek pada pakai ini ya, selendang. Selendang. Ini bawahnya kipas. Iya. Ayo kita sambil jalan yuk. Yuk sambil jalan yuk. Please, Cak, sama udah ofisial ya, jangan lu, cari ofisial masalah. aja. Rizky, Mas Nanda jangan ditarik, Enggak, jangan jadi- dikasih kesempatan. Sebetulnya adalah sosok-sosok itu banyak nih, kayak contohnya di sini. Di belakang tiang ini. tiang-tiang ini kayak pada ngumpet Kayak tau ada gak sih? ngumpet, jadi ngumpet. Nengok. Tadi pas iya. Cak, temenin Cak. Sudah berusaha kita untuk, ayo kita muter yuk. Nanti biar dia flashback dulu. Jangan dikasih masuk. Ya, rusuh ini kebanyakan, ntar sambung-sambungan jangan ada. Tapi dia tuh mah ganggu loh ya. Nggak ganggu. Tadi gua pas challenge kita tadi ada cewek deh, cantik banget. Visi lagi fokus. Sampurasun. Aku ini versi dulu. Kenapa Tapi Prisli? aku megang ini kayak kalian tahu nggak sih kak, kamu kayak ada spons yang ketika kamu pegang tangan kamu masuk. Lanjutin dulu, lu jagain dulu. Sosok yang tadi Kak Caca komunikasiin itu sosok yang sama yang tadi juga ngelewatin aku. Dia pakai gaun kayak biru terang, Cantik banget. cantik. Tapi dia itu sorry ya, tapi kayak benar adanya kalau di sini dikatakan ada beberapa kerajaan dari mereka. Yes. Penguasanya itu tetap paling atas itu laki-laki, tapi selalu ada sosok perempuan-perempuan yang menjelma menjadi hewan. Iya. Aku bingung dia ini auranya tuh adem banget, Nggak cantik. jahat, betul, nggak Enggak jahat. jahat. Tak, Denger gak? Iya. itu suara apa ya? Kayak sosok wanita. Rame ya? Denger gak? Banyak banget. Kang Didit. Ada yang ketawa ya, ada yang ketawa. Dari sana. Ada yang, aduh, Dari tadi tuh dari sana di luar. kepalaku tadi rambutku kayak dijambak. Adek? Nggak tahu dari atas tapi. Enggak dia lewat aja. Oh, biarin. Kamu biarin. Kalau dia masih nari nggak apa-apa. Biarin, ikutin aja dulu. Kak, biarin aja Kak Didit. Buka dulu, biar bisa nafas, buka dulu. Biarin, Buka kalau dulu, biar dia cuma nari aja nggak apa-apa. Gak apa-apa deh, biarin dulu. Gue jaga yang lain. Nanda, Ini iya, tahan dulu. nggak apa-apa kalau masih nari nggak apa-apa biarin. Permisi. Yuk, mau komunikasi yuk. Siapa ini yuk? Assalamualaikum. Punten Nyai. Mau komunikasi? Bisa komunikasi Demi nggak? Allah. Kenapa? Iya di situ ada sosok tadi gue bilang sebelumnya. Gede banget lewat. Udah. Itu Ada pocong tapi bentuknya nggak lurus gitu kan kayak gini. Nanda, woi. Sumpah demi Allah. Enggak. boran Gua lagi jangan. nahan Demi ini, Allah. Punten Nyai, bisa komunikasi atau enggak? Jahitan. Iya, yes pen. Iya nggak apa-apa biarin di situ biarin. Gue dari tadi udah liatin. Makanya tadi gue. Assalamualaikum. Bisa salam yuk. Salam yuk. Kalau nggak bisa ngobrol, kalau udah selesai narinya pulang ya. Komunikasi apa? Kita yang pulang maksudnya kan ini tempat dia. Kamera tiba-tiba Ngapain kadang di nggak sini? fokus, kadang fokus. Kita, Iya, ngeblur ya. Iya, ngeblur. karena di sini banyak. Kalau kamu kita suka cuma mau nari, bicara baik-baik, mau bercerita. Kamu ada yang mau disampaikan? oke, kita pulang sebentar lagi. Ibu Kalau ya sudah pulang selesai narinya silakan pergi ya. Aduh, banyak Nggak banget perlu ada pocong. yang Aku tersakiti tahu di banget sini. Kamu keluar baik-baik ya. Apa ya bahasanya? keluar. Fokusnya Keluar yuk. bagi dua nih. Iya, Satu Caca, adalah keluarin bekas aja, Kak. Bener, jahitan fokusnya saya bagi ini dua. udah mulai sakit. Allah. Situ Oh, berat udah. banget. Di situ kayak ada Makannya Bergizi. Kamu di situ kayak ada pocong. Cuma saya nggak tahu itu pocong atau apa. ayo. Kayak sekelebatan itu sosok putih. Sama aku juga ngeliat pocong kok, tapi Ya. pocong, tapi kan pocong notabene berdiri ya guys. Timbang, Ini aku ngeliat dia kayak gini. Nunduk Siapa betul. meta? Serem banget. Tuh, awas nanti ada yang nyambat. Nah, di belakang kita ini adalah ada sosok yang gede iya tadi gue udah Nih. salam. di bawah lampu. Gue udah salam. Di bawah lampu itu Wah nggak kelihatan apa-apa. dengan Maju. Maju Fasya. muka yang Maju Fasya. Lampu. Lampu nggak, harus butuh lampu. Lampu, jangan tarik. lampu, area. enggak ya. Gue mau tunjukin kamera doang. Sini nih kamera aku nih. Nggak kelihatan apa-apa Kak Didit. Pamit wa. Nggak kelihatan apa-apa. Gede banget. Muhammad. Yang lewat, Jangan disambatin. ada yang lewat tak cepet Ada yang banget kayak lewat gini tuh. nih. Iya nggak apa-apa tahan aja. Kayak gini. Gue takut lu. Tapi emang Allah Muhammad. Aduh, lemes kaki aku. Aku bingung aja harus gimana biar Enggak, aman. aku kagum. Cantik. Aku nggak Apa ada itu, apa nggak ada itu? kata lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pocong memang. Demi Allah. Aku udah bilang aku takut Pocong banget sama ngintip di situ. Tuh. Jadi guys, di sini intensitasnya gede banget, banyak banget dan lumayan. Tapi karena ini bukan tempat tinggal manusia, we don't give a think about the dangers around here. Dan kita juga kan tidak negatif ya di sini. Kita cuma mau datang dan aku pun tidak akan memflashback apa-apa karena memang betul kata Kak Didit ini tidak pernah ada kehidupan apapun di sini. Jadi ya udah kita biarin aja mereka yang ada di sini biar di sini. Dan tadi pesan sesepuh yang sudah tua banget tadi itu, ya kita bisa berdampingan, tidak perlu saling mengganggu, tidak perlu saling mengusik, tapi kita akan berjalan saja beriringan. Seperti belakang tadi siapa ya? keluar di tarot ya Dit ya. Iya. Berdampingan. Oke coy, sebelum makin mendekat yang Oh, tidak, iya, iya, yang astagfirullahaladzim. tidak Iya, bisa yuk, keluar yuk, untuk udah yuk. damai, kita keluar aja yuk. Aku panik Kita banget langsung ke perasaannya. ini ya baca tarot ya. Ayo baca tarot. Ya, Ya, kita squad kalian komentar ya ruangan ini Sumpah gimana. Serem banget, ini serem banget. Jujur serem banget. Yuk. Astagfirullahaladzim. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu bisa baik-baikan kita ngobrol ya? Oke, saya boleh tanya asal kamu dari mana biar penonton kita tahu siapa kamu. Tadi aku udah sopan ya, kita bisa ngobrol baik-baik. Kamu di sini sudah berapa generasi? Oh, tidak perlu tahu. Tapi kamu kenal dengan Uyut yang tadi yang besar itu? Beliau dari Bukit Depan ya? Sesepuh ya, kamu sudah berbicara tadi. Sebelumnya, iya nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau bertanya, tapi tolong dijawab dengan jujur. Saya tahu kamu bisa dipegang. Kamu punya kehormatan di sekitar sini. Tuh. Bolehkah manusia berdampingan dengan kalian seandainya tempat ini dirubah menjadi fungsi yang lain? Tidak masalah ya. Jadi bangsa jin yang ada di tempat ini hadir di sini hanya karena tempat ini kosong. Oke. Kita damai, bisa tenang. Walaupun memang kalian di sini banyak sekali tinggal Astagfirullahaladzim. Itu apa? koin. Koin. Kok ada yang lempar koin? Ini ada sesepuh di sini. Kalau boleh tahu, satu lagi dari saya. Seandainya tempat ini diratakan, kamu nggak masalah kan? Tidak masalah, akan lebih baiknya ini dibangun. Oke. Dari saya cukup. Mungkin yang lain ada yang mau ditanya. Ini adalah sesepuh di sini. Nggak ada. Baiklah kalau gitu Uyut, terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nanda. Yuk. Oh, belum mas. Untung positif. Kita langsung ke ini. Ke baca tarot ya. Ayo langsung tarot yuk guys, yuk. Nih, koin siapa tadi koin? Mana sini. Koin apa? Koin duit biasa. Ah dari cepe mereka. kalau lempar koin emas dong, jangan yang cepean begitu ah. Enggak, dari kru. Yuk. Pelan-pelan nggak? Mas, sandung lucu. Sorry. Ini tempat dijadiin minum-minuman nggak jelas. Astagfirullah. Ya elah. Kamera, Kak Caca. Tolong Kak Caca. Tolong Karya, lepas dulu. Wan. Wawan Vicky. Wan. Tolong dong teman-teman. Wan. Wawan, mukanya merah banget. Istighfar. Dah. Ngasah dulu. Ngasah dulu. Santai aja, slow. Santai Itu lurusin. tuh. Lurusin kakinya. Lurusin. Slow. Tenang. Masih banyak. Nasi ayam masih banyak di mobil, oke? Tas dulu. Oke, sip. Ayo langsung. Udah yuk, keluar aja yuk. Ini tolong ke Wawannya. Adek.
Akhirnya kita ada di arena yang sudah kita siapkan untuk memulai sesi tarot. Nah, Deg-degan deh. Jumari. Setelah tadi kita jalan-jalan ya ke dua ruangan sebelumnya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai pasar goib, berarti aku akan menanyakan tentang pasar goib. Oke. Tapi aku mau membuka komunikasi dengan mereka dulu. Oke, boleh. Silakan. Jadi guys, kenapa kita pilih tempat ini? Karena di belakang kita ini salah satu tempat yang menurut Caca adalah pusat aktivitas mereka di koridor tengah ini, di sepanjang pilar ini kiri kanan. Apalagi ada kolam juga di sini. Ya betul. Serem banget ya. Katanya di belakang itu ada apa di tempat sel. Nggak ngerti, tapi aku tadi ke belakang situ ada kayak pendopo lagi satu lagi, tapi kita belum ke sana. Mungkin kalau ada kesempatan kita bakal explore ke sana. Buat kehadiran di sini waktu kita baru tadi berangkat dari arah depan, belok lewatin satu pendopo kita ke sini. Kalian bisa lihat di belakang saya ada dua patung yang masih berdiri, yang lainnya udah nyebur semua. Tapi nggak tahu kenapa Dit ya, gue ngeliat patung ini kayak matanya itu kayak Gerak. hidup ya. Gerak. Kayak hidup matanya itu. Ngapa lagi nih? Kayak Caca lagi jogging coy. Ya udah, serah. Aduh, Masih banyak banget yang jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. udah Tuh kita biasanya kayak gitu makhluk yang negatif tuh. kita nggak bisa bilang negatif atau positif karena ini bukan tempat tinggal manusia. Iya sih bener. Aduh pusing. Tanggal berapa sih sekarang? Dit. 11. Tapi gue udah mulai mual sih. Oke. Makan ayam pedes lu tadi. Datang bulan nggak? Kita tanya sama kartunya ya, energi yang mungkin bisa kita jelaskan ke YTT Squad. Allahu Akbar. Bisa diam nggak? Ini apa sih jadinya genderuwo kali? Kita lagi syuting loh ini. Tapi emang di sini ya, ya yang tadi kita bilang aktivitas lumayan Padat. padat. Iya. Oke, mengenai pasar goib dan juga sekutu-sekutu yang tadi kita sempat sebutkan. Apa benar ada warga sekitar kah atau manusia-manusia yang dulunya pernah ada di sekitar sini yang melakukan persekutuan dengan mereka di tempat ini? Pernah ada nggak persekutuan yang terjadi di titik ini? Astagfirullahaladzim. Itu siapa ya? Mungkin itu kali positifnya hujan. Dek. Tetesan hujan mungkin. Serius? Mungkin. Mungkin ya. Kamu lagi. Lagi? Apa itu? Pertanyaannya? Air. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apa pernah ada manusia yang melakukan persekutuan di tempat ini? Dengan adanya pasar goib tadi ya? Ih, jorok. Oke. Nih, mereka percaya adanya pasar goib di sini, di sekitar sini. Pernah ada yang mau mencoba, tapi tidak mudah mereka untuk mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan. Oke, berarti pernah ada yang nyoba minta-minta ya di Pernah sini? ada, tapi Tidak tidak berhasil. karena nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena sosok-sosok yang di sini itu bukan sosok-sosok yang receh, tapi Tapi emang kuat lah. kuat semuanya kuat. Jadi nggak semua orang bisa apa ya mengakses ya, benar, mengakses dengan mereka, apalagi berkomunikasi, apalagi untuk meminta-minta itu nggak mudah gitu. Oke. Tadi kan Kak Cece juga lari ya dari dalam BTT Squad, lihat tadi Kak Cece lari. Dan di dalam ini yang tadi kita sebut di atas ya, ada banyak genderuwo. Apa yang ingin disampaikan oleh sosok genderuwo tadi? Ambil berapa kartu? Kok pegel banget ya? Sama. Aku sih ngerasa bau, terus dari tadi ada yang ngelemparin kita Tapi batu. emang udah nggak tahu kenapa aku juga mau Lemes nggak sih? lemes. Ya, sosok genderuwo. Apa yang dia mau sampaikan? Iya. Yang dia mau sampaikan ada cerita Ada cerita. pada waktu yang lama Oke, cerita di tentang dulunya. tragedi Di sekitar sini.
cukup tragis di sini mengakibatkan kematian. Oke. Jadi sebenarnya sosok genderuwo ini dia itu bukan makhluk yang dari zaman dulu. Dia itu timbul karena adanya peristiwa tragis ini. Enggak, udah ada. Oh, jadi dia menyaksikan. Dia menyaksikan, terus dibangun tempat ini ya ini Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bandel ya. Hancur. Tapi emang tadi gue liat emang ada sekilas Aku sih ngeliat tadi sosoknya hitam gitu. lewat tiba-tiba lewat makanya Terusin, gue takut terusin, banget terusin. ke belakang gitu kan. Terusin aja. Iya, jadi Jangan sampai dia hidup tuh di sekitar sini deh awalnya. Waktu tempat ini masih aktif kan rame banget nih tempat ini nih. Rame banget. Jadi yang namanya astral itu kan ketika semakin banyak manusia, mereka akan aktivitasnya sedikit berkurang. Iya. Energinya kalah karena manusia itu kan energinya positif, gitu, lebih dominan. Makanya jadi pas ketika ini kosong, tinggallah dia di sini. Oke, karena kakak tadi ngebahas karena tempat ini kosong. Kenapa tempat ini bisa menjadi tempat yang terbengkalai? Dan membawa segi apa ya, maksudnya adalah segi mistisnya juga membawa hal yang kuat juga itu. Iya. Oke. Alasan kenapa tempat ini terbengkalai? Dari segi bisnis. Oke. Dari segi bisnis. Tempat ini dibangun untuk dijadikan bisnis dalam artian untuk disewain. Mungkin ada PH-PH yang Tertarik ya. mau bikin film stripping apa segala macam. Nah, ya kayak mau dibikin kayak Persari. Kalau kalian tahu, nah mau dibikin seperti itu. Tapi guys. Caca lagi ngejelasin. tidak Tiba-tiba sesuai dari arah dengan pintu apa itu yang gua diinginkan denger ada karena suara. Dan salah pas gua satunya cek, ternyata itu penyebabnya sosok kosong laki-laki itu yang, pernah ada lumayan gede, tapi dia tragedi bentuknya agak aneh di karena dia sini dari kepala langsung dan badan meninggal. seperti Itu kayak nggak ada tapi- lehernya. Iya, betul. Oke, nanti kita bisa ketemu sama nyambung dia kan ya. sama yang Lanjut Gunur ya. tadi kan Visi bilang tadi ada nggak Gunur yang mau disampaikan. Kita ya benar kalau lihat kartunya. Nah, karena awalnya si pemilik berharap ya. Awalnya si pemilik berharap oke ini untuk dijadikan tempat bisnis tuh akan berjalan dengan baik. Ternyata enggak karena akses jalan ke sini itu juga enggak mudah. Susah banget sih. Iya, susah banget. Oke nih. Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah tempat ini dapat direnovasi dan dilakukan kembali kegiatan-kegiatan yang tadi kita sebutkan? Bisa atau enggak? Memungkinkankah ini menjadi tempat untuk manusia melakukan kegiatan? Iya, kegiatan normal ya. Iya. Karena dia tadi nyebelin banget masa patung dipecahin di belakang kita. Iya. Nggak, Cak, dari arah pintu itu tadi ada yang makanya gua agak mundur ke belakang barusan. Dia cuman, "Woi," gitu. Ngapain Tapi lu? ini nanti diberdiriin guys patungnya. Takut nanti ada bukan bala, takut ada orang yang nonton nanti disangka kita ngerusakin barang. Udah diem lo. Enggak. Nanti diberdiriin aja terakhir. Gue bilangin kan. Gua aja kabur dari situ. Tadi gue sempat out frame di situ karena gue lihat ada kamera palbet di pojok. Karena dari arah pintu itu ada yang ngintip gini nih. Iya sama aku ngeliat itu lagi. Aku Ngapain ngeliat dengan kondisi badannya kayak gitu juga lagi. Gini, badannya. Oh, nggak ada leher ya? Kepala sama ini nyambung Deket kayak ya? gini. Hei, gitu. Makanya gue nyamperin, gue minta palbet buat ngezoom. Maksudnya dia teriak kayak hey gitu. Iya, tapi cowok. Nah, lanjut yang tadi. Tempat ini bisa diperbaiki, bisa diperbarui, bisa dipergunakan dengan baik dan selayaknya kehidupan di tempat lain, tapi tetap ingat keberadaan mereka itu tetap ada di sini. Tuh, di pintu itu tuh. Iya, di pintu. Jadi ya tarik. gimana Bahaya. Gue ngeliat. Iya. jadi ya gimanapun manusia dan mereka ini hidup berdampingan. Mau gimana pun ya jangan diusik. Tetap aja biarin aja mereka tetap ada di sini. Kita kehidupan mereka tetap kehidupannya mereka. Jangan diganggu. Kalau lo nggak mau diganggu, gitu. Tapi emang itu Dit ya? Iya, pintu. Yang belakang itu kayaknya sosok
Mana? Itu pintu. itu yang tadi gua bikin video siang nyampe ke sini, lihat di situ Maul sampai tangannya gemeter. Di situ suara Jadi ada yang ditarik. gesek-gesek gitu sih Iya, emang. iya, kayak gini. Ini nih. Gitu. Ya itu sosoknya emang kayak laki-laki, emang kakinya itu kayak nyeset. Apa ya bahasanya? Ngesot. Jadi kalau kalian, Nyeret. kalian mau bayangin, dia kayak gini posisi badan. Oh, berarti dia yang tadi jalan itu. Tapi emang Kayak gitu Allah maksud. Tapi di belakang dia Ada yang gedean lagi. Oke, nih karena dari tadi ya Tata Scott juga lihat kita digangguin di sini, kita akan tarik mereka. Dan Allah, kak, Ananda. Ya Allah. Aduh sakit. Kamu tadi udah diajak ngobrol. Yang sopan dong. Hidung saya ketabrak nih. Ya Allah, kamu Gua jangan ketabrak gitu nih. dong. Aduh. Badan teman kita kasihan. Lightingnya agak dikecilin dikit. Ada berdarah nggak? Takut. Sini. Kakinya dibalikin. Bisa salam nggak? Bisa salam nggak kamu? Hah? Kamu bisa salam nggak? Hah? Dengkul saya kena tabrak kamu nih. Kamu jangan gitu dong. Kamu kalau masuk tuh baik-baik. Kita juga kan minta izin Kamu bisa salam nggak? Baik-baik. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau Ngomong disampaikan? apa? Kamu kalau untuk masuk Banyak kehidupan kami. Iya, saya tahu. Gini, kalau kalian gini, saya boleh tanya satu ya buat kamu dulu ya sebelum yang lain tanya ya. Kehidupan kalian di sini itu kalian pindahan dari gunung atau memang sudah ada di sini sebelumnya? Bukit selesai. Oh, bukit sana ya, bukit depan ya? Ya. Oke, berarti kamu bagian dari komunitas yang hidup di bukit depan sana. Begitu tempat ini kosong, kalian pindah? Gitu? Satu lagi saya boleh tanya, tapi kamu jawab jujur ya. Berapa banyak bangsa kalian yang bertukar benda dengan manusia di pasar? Di pasar depan itu? Tidak ada? Tidak ada jual beli dengan manusia? Saya tanya sekali lagi, betul tidak ada jual beli? Jadi kalian hanya hidup di sini dan itu aja? Tidak ada transaksi? Tidak. Baiklah, kalau gitu mungkin yang lain ada yang mau tanya Demi lagi? Allah, denger nggak? Denger suara cewek. Ya udah. Ada yang manggil. Kalau gitu terima kasih. Kamu boleh kembali dulu. Kita nggak bakal mengganggu kalian, oke? Oke, silakan balik. Di belakang situ. Pulang. Aku denger di belakang kalian. Gua mah tadi gengsi aja lagi kesambat dengkul gua sakit beneran. Ananda, lu tadi nabrak apa? nih di kakak. Ya Allah, kalian berdua dengkul nanti urut-urutan lagi berdua. Tahu bocah berdua ini kalau balik syuting urut-urutan berdua. Astagfirullahaladzim. Ya baju gua sobek. Hah? Sobek, Enggak. kancingnya lepas. Udah nih, dia sakit tuh nggak belakang. Apanya? Air, Lecet nanti. Menurut penuturan tadi, mereka tadinya tinggal di bukit depan. Begitu tempat ini kosong, mereka pindah ke sini dan berkehidupan normal layaknya sekumpulan manusia. Beraktivitas lah. Tapi menurut dia tadi tidak ada transaksi atau jual beli dengan manusia. Berarti Mungkin tidak ada penonton yang tahu kata pasar kita tadi setan ya. gitu ya. Pasar setan atau pasar jin mungkin ada menurut penuturan dia tadi. Tapi untuk jual beli dengan manusia, Itu dia tidak ada. antara dia tidak mengakui atau memang tidak ada. Pokoknya Mudah-mudahan. intinya kalau tadi kita kepo tentang persekutuan, persembahan dan sebagainya itu tidak sampai ke sana. Justru mereka itu masuk karena mereka merasa ada aktivitas di sini dan mereka datangnya dari bukit ya kayak tadi. Oke deh, guys kalau gitu kita langsung aja ke tempat penelusuran. Yuk. Ke tempat ritual. ritual aja, yuk. Biar bisa lebih enak lagi komunikasinya dan biar Kang Nanda biar pemulihan dulu. Yuk kita ke sana ya. Udah aman. Yuk. Coba lihat. Yuk. Tata. Serius, coba lihat. Apa aman? Bengkak doang. Nah guys, kita sudah ada di tempat dimana kita akan melakukan ramah tamah ritual khasnya YTT yang nggak pernah kalian skip tentunya. Dan di sini ini adalah pendopo ya, teras dari salah satu gedung yang ada di areal sini. Aktivitasnya lumayan strong. Fasya, apa kabar?
Rada nggak baik sih kayaknya di sini. Oke, bagus berarti. Berarti horornya dapat ya kalau nggak bagus berarti. Dapat. Well guys, mari kita mulai. Ini sebagian dari ramah tamah kita yang bisa kalian tonton karena ada beberapa yang nggak bisa ditayangin di YouTube. Oke, mari kita mulai. Dulurku, bener dulu. Sampurasun. Sampurasun. Mas Nanda sedang mendapatkan sebuah atau sesuatu penumpang lah ya. Tapi yang ini sedang khusyuk menikmati malam, jadi kita biarkan aja dulu. Masih pindah ke situ aja takut. Sampurasun. Bisa jawab bahasa saya kan? Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ngomong deh. Bisa kok, bisa biar dia selesain dulu. Gak apa-apa, biarin dulu. Kalau kamu sudah selesai, kita bisa bicara sebentar. Ya? Sudah? Bisa kita mulai? Sampurasun. Sampurasun. Saya di sini. Kamu bisa bahasa manusia kan? Bisa? Bisa? Oh, gue takut banget ya kayaknya sama dia. Enggak apa-apa. Ngomong apa Eh, aja? kamu harus ngobrol dulu. Kamu kan tahu bahasa manusia tuh kayak apa. Biar saya yang urus ya. Dengar. Ya, iya. Ya. Kamu bisa jawab saya nggak? Bisa jawab saya nggak? Bisa jawab saya nggak? Kalau kamu nggak bisa jawab saya, nggak mau patuh, ya udah. Kalau kamu Udah, mau, duduk di sini aja kalau diam. kamu mau, kita bisa dialog. Kita komunikasi ya? di Komunikasi sini. ya, Kamu tenang diam aja di ya. sini. Ya, kamu mau ikut kata saya kan? Kamu diam di sini. Biar saya yang kasih. Kamu diam. Ini saya blocking kameranya nggak bener gara-gara kamu nih. Nah. Ini ular bukan? Bukan, butuh. Sampurasun, kamu ngerti bahasa saya nggak? Saya udah kasih salam baik-baik. Nggak apa-apa, ini sedekah. Ini sedekah. Kamu mau bicara apa silakan. Yang apa? Sini, lihat sini, Sini, kenapa? Aku panggil kamu karena kamu itu yang bisa
beradab bersama manusia. Kamu tuh yang mengerti tata krama, ya kan? Sini, nggak usah kemana-mana. Kamu yang paling tua di sini, ya. Nggak perlu kamu heran, kita di sini datang damai. Kalau kamu capek, mau pulang nggak apa-apa. Ini sekedar salam, berarti salam kita sudah kamu terima ya. Mewakili bangsa kamu ya. Silahkan kembali, kita nggak mau mengganggu siapapun. Kita cuma mau eksistensi kamu di sini bisa dijadikan sebuah pelajaran buat kita yang hidup berharmoni. Selesaikan, terus kamu pulang ya. Ya, Keluarin aja tadi. ya. Kembali dulu pelan-pelan, silakan. Ya, biar dia di situ. Ya. Ayo pelan-pelan, jangan sampai ada yang sakit di sini. Pelan, tenang. Ayo pelan-pelan kasnya. Jangan sampai ada yang sakit. Kamu udah tua. Ayo dong, ayo lepasin. Nggak mau keluar dia. Kalau nggak mau keluar ngomong deh. Ayo, Kenapa saya cuma nggak mau bantu. keluar? Biar nggak ada yang sakit. Kalau ada pesan silakan, kalau nggak ada pesan ya udah silakan, ini dinikmati sedekahnya. Kami di sini cuma mau tahu kalian, eksistensi kalian di sini kayak apa. Kalau bisa cerita bagus, kalau nggak bisa cerita ya udah. Kami punya sedekahan aja sedikit di sini. Ya. Ya sudah. Keluarin aja tadi dicoba. Nggak bisa komunikasi. Kalau nggak mau ngomong, keluar. Kamu bisa ngomong kan? Jangan sampai ada yang sakit di sini. Jangan sampai ada yang tersakiti di sini. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tuh tadi sosok apa, Kak Didit? Ntar dulu. Di belakang. Gede banget, tua banget. Dari Tinggi besar dari arah bukit. Dan dia udah sering di sini. Nggak apa-apa, udah santai aja. Udah nggak apa. Astagfirullah. Lu healing dulu. Awas lo bang. Apa? HP-nya. Mana? Kalau nggak mau ngomong nggak asik, ini banyak bahaya di sini. Banyak yang gede-gede, nggak usah ikut aneh-aneh. Kalau nggak bisa komunikasi, keluarin Kalau aja. mau Kak Didit. ngomong apa kamu atau mau nyampein apa? dikeluarin, Nggak mau. Hei, tahan. Udah. Pegangin dulu. Udah kan cukup ya. Kamu nggak usah marah-marah gitu. Kita kan udah damai, udah pelan-pelan, tenang. Tenang, nggak usah marah-marah ya. Nggak usah marah-marah. Oh. Kita nggak ganggu kamu ya. Saya udah baik-baik kasih salam. Lepas apa enggak, Kak Didit? Kita tidak minta apapun. Kita nggak jagain cari sini aja, jagain kemusuhan. sini. Tadi aku sudah bilang kita cuma cari eksistensi kalian di sini aja. Kita nggak bubarin kalian. Kamu bisa keluar pelan-pelan, ya? Sudah. Ini masih wata. Sekian basi Allah. Sini. Kamu mau ngomong deh. Ngomong apa? Ini siapa ya sosoknya? Kita ingin dengar kamu bicara di sini. Ayo. Kamu lihat saya.
Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ata pelan-pelan, tak jagain belakangnya. Tak. Itu. Clip on. Kekuatan itu lebih tua di sini. Lebih tua ya udah, tapi nggak boleh gitu. Tapi kamu nggak usah sok jago. Saya udah salam, udah baik, udah sopan. Allah. Hah? Cak. Ini gimana? Astagfirullah, assalamualaikum. Sudah ya. Hei. Ini siapa lagi Kita nih? bersahabat Assalamualaikum. Bisa salam? dengan Bisa salam? sedekahnya ya. Bisa salam? Biar aku urus. Kamu jangan kemana? Diam di Bisa sini. salam nggak? Bisa salam Ayo, nggak? saya bisa pegang kamu. Nggak bisa Nggak boleh salam? gitu, nggak Saya boleh. bisa pegang kamu. Bisa salam? Tunggu. Mau komunikasi? Mau komunikasi Tahan. nggak? Nggak boleh lari. Good. Nggak boleh lari. Dah. Kenapa ini? Oke, Kenapa? Mau gini. cerita apa? Mereka ini saya yang beri salam, saya yang ikut, saya yang buka. Ambil itu arangnya. Apa? Arang sama Arang. Jan. arang sama itunya Jan yang di tempat Mas Jan. Arang yang di tempat Mas Jan. Kita bicara ya. Ya udah sabar, tunggu kita bicara. Kamu bisa pegang omongan saya. Kenapa? Untuk apa? Kalau dimakan jangan. Enggak. Boleh. Saya pegang kamu pegang saya ya. Taruh Jan. Taruh di sini. Iya. Saya sudah berikan salam sesuai dengan apa yang kamu percaya kan? Mau duduk. Saya sudah bilang kita bisa ngobrol dengan ramah tamahnya. Aku ingin tanya sama kamu. Pernah atau tidak manusia bertukar benda jual beli dengan bangsa kamu? Bisa manusia berdampingan di sini? Dengan kalian? Tidak masalah? Tidak ada saling merusak? Dan tidak ada pertukaran di pasar? Tapi pasar goib itu beneran ada. Itu Oke. kehidupannya Berarti sama. kita bisa harmoni ya? Bersama, tanpa mengganggu, tanpa merusak, tanpa menyakiti. Baik? Iya? Oke. Kalau gitu, Kamu keluar. kita bisa ucapkan salam untuk bangsa kalian yang semua yang ada di sini. Kita nggak niat ngeganggu Kita atau nggak mengganggu ngapa-ngapain. Sudah, saya cukup mendengarkan pernyataan kamu dan kita akan pulang. Cukup ya? Berdampingan ya? Oh, Mbah, orang neko-neko Mbah. Sini, tak dari salam. Sini. Dengar dulu, saya kasih tahu sesuatu. Ini udah, ayo. Habis ini pulang ya. Habis ini Kembali ke depan. Iya. Keluarin aja Kak Didit habis ini. Keluarin aja Kak Didit. Kasihkan ini. Satu kali tarikan kamu pulang ya. Apa itu? Ya, kembali ke depan ya. Duhur. Kamu kan masih bagian dari Sunda kan? Iya. Udah, keluarin aja Kak Didit. Ya udah pulang. Jangan sampai ada yang sakit lagi kayak tadi. Nggak mau dikeluarin. Balik, boy. Balik, Mbah. Balik, Mbah. Jangan Balik. sampai ada yang tersakiti di sini. Balik, Mbah. Mbaknya nggak mau dibantu keluarin. Keluar sendiri aja. Hah? Ya sekarang kalau Ya udah kalau kagak usah. Saya udah aus nih. Nggak usah nih. Mbah, buhur Didit mahal, Mbah. Jangan banyak-banyak. Udah. keluarin aja. Udah. Ya Allah, Ata pegangin. Kang Nanda. Ini baru kali ini loh, Kang Nanda sampai muntah-muntah. Iya. Terus tiba-tiba malah masuk lagi nih Kang Nanda, ini minum. Ini minum. Angkat. Pelan-pelan nih. Ayo deh. Nih, Ata. Oke guys, jadi tadi pertama dia malu-malu karena dia merasa dirinya lebih tua. Iya memang lebih tua. Kita di sini rame-rame. Walaupun saya sudah memberi salam, awalnya dia tidak mau komunikasi sama sekali. Tadi kesalip sama cewek tuh yang nggak jelas itu tadi. Dan akhirnya dia mau komunikasi, menjawab beberapa pertanyaan kita. Lucunya setiap mau ditarik paksa, nggak usah. Saya bisa keluar sendiri. Tapi ngomong mulu, bawel. Udah ya Mbah, kita peace Mbah, oke? Dia juga dituakan lah ya di sini ya. Banget. Tapi Kalau- intinya ternyata
bener ya dari awal kalau ada kehidupan mereka di sini. Mungkin itu yang disebut dengan pasar goib. Aduh, ini aku boleh geser? Tapi- berdampingan Ah. dengan Jadi buat orang-orang yang tinggal di sekitar sini, kalau memang lihat pasar goib atau nyasar ketemu atau nggak sengaja masuk, nggak masalah. Yang penting jangan terjadi jual beli karena itu Betul. nggak legal ya. Dan mereka pun tadi tidak iakan gitu loh hal-hal tersebut. Iya. Intinya kita hidup berdampingan. Berdampingan aja tapi di tidak sini. perlu saling bertukar apapun. Kalau Oke. yang tidak benar-benar perlu banget. Oke guys, seru banget episode kali ini. Menurut aku ini tempat dari 1 sampai 10, 11 karena ini adalah tempat Yang terserem buat gokil Rizky. banget, iya. Ini Ya, gokil sama banget ini sih. Fasya juga sampai dikalungin sama tas di Aduh. mama. Hari ini sudah cukup, komunikasinya sudah jelas. Dari Udah, tadi biarin. tim kita Udah, sudah nggak apa-apa lu. diganggu Bos lu beberapa aja udah kali oke sampai sama ada gua. yang masuk juga. Kita bertemu lagi di next episode bareng sama ya Teteh New Captor. Bye. Oke, bye guys. Capek banget.